Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Ahsan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita, yaitu bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Islama Imanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala, yaitu dalam pembahasan fikih keluarga atau fikih usra. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan pada sebelumnya, dan alhamdulillah Ustadz sudah tersambung dengan kita. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin berinteraktif di WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga beserta tim? Alhamdulillah, semua kita sehat walafiat. Semoga antum juga demikian. Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Tapi Ustadz, kami persilahkan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزنا الله وإياكم. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun berada, semoga Allah Jalla wa'ala karuniakan kepada kita sekalian nikmat sehat wal afiat, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, nikmat kita diluangkan waktu kita untuk kembali dalam majlis kajian fikih al-usrah kita, yang tentunya kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang akan melahirkan amal-amal soleh kita insyaallah tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan untuk Nabi Agung, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya, serta kepada siapa saja mengikuti sunnah beliau. Dan semoga kita semua juga yang senantiasa terus belajar untuk bisa mengikuti sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam
seluruh permasalahan kehidupan kita. Karena tidaklah kita bisa menjalankan agama Islam ini, dan tidaklah tidak akan mampu kita untuk memahami keindahan Islam, kesempurnaan Islam, kecuali kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul yang menjelaskan tentang seluruh apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita sangat membutuhkan kepada bimbingan dan tuntunan serta petunjuk dari Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam permasalahan kita berumah tangga, dalam permasalahan membangun keharmonisan antara pasangan suami dan istri. Ternyata ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pembahasan yang lalu kalau kita dapati bahwa permasalahan keharmonisan rumah tangga itu bukan hanya sekedar keberadaan harta yang ada, ya, keberadaan harta yang ada pada mereka, fasilitas kehidupan yang ada pada mereka bisa terpenuhi, bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar tempat tinggal yang diberikan oleh suami kepada istrinya, atau nafkah, uang belanja, atau kendaraan, ya, tidak semata-mata itu. Begitu juga keharmonisan yang dirasakan oleh seorang suami dari istrinya bukan semata-mata bahwa, ya, kecantikan seorang istri, atau bukan juga seorang istri yang mampu menjaga kesehatan fisiknya. Jadi bukan melulu permasalahan yang bersifat lahiriah atau bersifat harta misalkan. Tapi ternyata bahwa keharmonisan itu sangat global. Dari semua sisi, wajib kita membangun keharmonisan tersebut untuk terbangunnya sebuah institusi rumah tangga yang baik. Rumah tangga yang akan membawa kebaikan dan juga kebahagiaan bagi kita. Termasuk di dalamnya adalah permasalahan keberadaan, ya, seorang istri di rumah manakala suami menginginkannya ada di rumahnya. Kalau kita dapati, ya, dari poin yang insyaallah tabaraka wa ta'ala akan kita bahas, yang menjadi kelanjutan pada poin yang sebelumnya, di poin yang ke-6. Bahwa pada poin yang ke-6 di pembahasan yang lalu kita mengakhiri pembahasan kita bahwa termasuk hak seorang suami atas istrinya adalah bahwa seorang istri mampu menjaga harta suaminya. Dia tidak membelanjakan harta suaminya kecuali atas izin suaminya. Termasuk harta milik istri itu sendiri, bahwa akan terbangun keharmonisan di antara mereka manakala istri yang ketika itu memiliki harta dari usahanya sendiri, dia pun tidak membelanjakan hartanya atau tidak menginfakkan hartanya kecuali atas izin dari suaminya. Sebagaimana Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa lil mar'ati an tantahika syai'an min maliha illa bi'izni zawjiha." Ya, tidak boleh bagi seorang istri menghabiskan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Itu harta istri, tapi dia tetap, ya, dalam fikih Islam, ya, dia harus membelanjakannya dengan izin suaminya. Hal itu dimaksudkan adalah agar, ya, saling menghormati di antara mereka, agar saling menjaga amanah, sehingga sesama mereka itu bisa, ya, terjadi komunikasi dan juga keharmonisan yang ada. Bagaimana seorang istri ketika dia memiliki harta yang banyak, gaji yang lebih tinggi daripada gaji suaminya, lalu kemudian dia semaunya dia misalkan membelanjakan harta tersebut.
dan suami tidak boleh ikut campur di situ, maka akan hilang hak kepemimpinan dari seorang suami kepada istrinya. Sehingga muncullah banyak suami-suami yang dayus, suami-suami yang tidak memiliki rasa kecemburuan. Ketika istrinya dia berbelanja seorang diri ke sana kemari, ya lalu suaminya diam karena itu merasa bahwa itu adalah harta istrinya. Maka hilanglah keharmonisan yang ada pada mereka. Seorang istri yang kemudian memiliki harta yang banyak, lalu dia membelanjakan kebutuhan rumah tangganya tanpa izin suaminya. Mungkin dia beli sofa, maka suami pun duduk seakan-akan bahwa dia duduk numpang di sofa tersebut. Ya. Dan inilah yang terkadang dapat mengurangi keharmonisan di antara mereka. Ini dalam soal permasalahan materi, yaitu keduniaan. Pada poin yang ketujuh ini, ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ternyata bahwa membangun keharmonisan dalam rumah tangga antara pasangan suami dan istri itu tidak melulu hanya permasalahan harta. Ternyata kehadiran mereka dalam rumah tersebut, istri ada di rumah, suami pulang kerja ada di rumah, atau misalkan seorang istri dia menginginkan dalam rangka ingin beribadah tapi suaminya ada ibadah yang sunnah, tapi suaminya menginginkan dia untuk ditemani sekedar misalkan meminum teh ataupun kopi bersama misalkan di rumah pada isinya sedang saum, maka hatta dalam masalah dia sedang beribadah puasa sunnah, kalau suaminya dia menginginkan dia membatalkan, maka batalkan. Disinilah Islam sangat memperhatikan bagaimana terbangunnya keharmonisan di antara mereka. Pada poin yang ketujuh ini dikatakan, wa min haqqi az-zawj ala zawjatihi, di antara hak seorang suami atas istrinya, alla tasuma tatawwu'an wa huwa syahidun illa bi'idhnihi, bahwasanya tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah sedangkan suaminya itu ada di rumahnya illa bi'idhnihi, kecuali atas izin dari suaminya. Ini hak seorang suami yang tinggi. Padahal puasa sunnah itu adalah ibadah yang tidak sedikit juga faedahnya, manfaatnya, serta itu bagian daripada bukti kesolehan seorang istri. Dia menunaikan ibadah-ibadah sunnahnya, dia menunaikan puasa sunnahnya, baik sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, dan lain-lainnya. Tapi ketika suami ada di rumah, maka harus meminta izin terlebih dahulu. Pada puasa itu ada ibadah dia dengan Allah Jalla wa'ala. Mungkin juga sholat sunnahnya dan lain-lainnya. Alla tasuma tatawwu'an wa huwa syahidun illa bi'idhnihi. Tidak boleh dia puasa sunnah pada saat suaminya ada di rumah kecuali atas izin suaminya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang istri, antasuma, untuk berpuasa, maksudnya adalah puasa sunnah, wa zawjuha syahidun illa bi'idhnihi, sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Artinya tidak halal berarti haram, atau tidak diperkenankan sama sekali seorang istri dia berpuasa sunnah. Mau itu puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, atau puasa Ayyamul Bid misalkan. Kalau kemudian suaminya ada di rumah dan tidak menghendaki seorang istri untuk puasa sunnah tersebut, maka apa? Kita tidak puasa di situ. Karena ini sunnah. Ketaatan kepada suami hukumnya wajib. Ini harus difahami dan ini adalah fikih. Baik. Kemudian juga dikatakan, wa min haqqi zawji ala zawjatihi, di antara perkara yang bisa menjaga keharmonisan pasangan suami istri itu,
alla tamunna alaihi bima anfaqat min maliha fi baitiha wa ala iyaliha fa innal manna yubtilul ajra wath thawaba. Dikatakan bahwa jangan pernah seorang istri mengungkit-ungkit pemberian dirinya kepada suaminya. Mungkin ada seorang istri yang dia lebih mampu daripada suaminya. Mungkin dia memberikan baju, mungkin dia membelikan kaos, mungkin dia membelikan sepatunya, mungkin juga dia membelikan handphonenya, membelikan apa saja yang dibutuhkan oleh suami. Ya, lalu kemudian apa? Setiap ada permasalahan barangkali sedikit ada kemarahan lalu diungkit-ungkit pemberian tersebut. Ya, dia selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Allah tamunna alaihi bima anfaqat min maliha, dengan apa yang telah ia infakkan dari hartanya, fi baitiha, dalam perkara atau kebutuhan rumah tangganya, wa ala iyaliha, atau atas keluarganya. Kenapa demikian? Fa innal manna yubtilul ajra wath thawab, karena menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian itu dapat membatalkan pahala dirinya. Ya, maka ini yang harus hati-hati. Terutama kepada para istri yang dia memiliki kelebihan harta lebih besar daripada harta yang dimiliki oleh suaminya. Lalu kemudian saat dia dalam keadaan senang, dia menawarkan pemberian apa saja yang dibutuhkan oleh suaminya. Tapi dalam keadaan yang mungkin tidak senang, karena rumah tangga itu pasti demikian. Tidak ada rumah tangga di atas muka bumi ini yang setiap hari isinya senyuman. Tidak ada rumah tangga yang setiap harinya itu isinya adalah tangisan. Terkadang ada tertawa, terkadang ada canda kecil, terkadang ada cemberut, terkadang juga ada emosi, ada kemarahan, ada suka dan juga ada duka. Itulah rumah tangga kita. Kita tidak berada di dunia ya ini kecuali untuk menerima ujian dan cobaan dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga manakala kemudian kita mengharapkan bahwa rumah tangga ini rumah tangga yang tidak pernah ada masalah, ya, maka tidak mungkin. Rumah tangga itu pasti penuh dengan permasalahan. Kita sebelum menikah saja pada diri kita ada permasalahan. Pada calon istri kita juga ada masalah. Lalu kemudian ketika kita menikah, maka dua permasalahan ini digabung jadi satu. Yang tadinya permasalahan pada suaminya satu, permasalahan pada istrinya juga satu, ketika digabungkan maka ada masalah dua. Membangun rumah tangga itu adalah bukan menyingkirkan berbagai macam masalah, tapi bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Disitulah nanti kewajiban masing-masing untuk menjaga keharmonisan tersebut. Ketika seorang suami sebelum belum menikah, dia pun punya kesempatan untuk Allah berikan makanan kepadanya. Begitu juga kepada calon istri, yang mungkin dia keluarganya dari keluarga yang memiliki keluasan harta, tapi suaminya kemudian dari keluarga yang tidak berkecukupan, dia biasa-biasa saja. Maka ketika menikah, maka bisa saja. Karena didorong oleh rasa suka, rasa cinta kepada mereka, pada pasangannya. Ya, maka seorang istri dia mampu memberikan apapun. Memenuhi. Seorang suami yang akan bekerja tidak memiliki kendaraan, maka dia akan pinjamkan. Atau bahkan diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Diberikan mobil, diberikan kebutuhan yang lainnya. Tapi kemudian pada saat ada kemarahan, pada saat ada keadaan-keadaan di mana rumah tangga itu diuji oleh Allah Jalla wa'ala, maka jangan sampai ya mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan. Allah tamunna alaihi. Jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian yang seorang istri berikan kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan, janganlah kalian gugurkan pahala dari sedekatikum, sedekah-sedekah kalian, infak-infak kalian. Seorang istri yang dia memberikan ya kepada suami sesuatu apapun bentuknya, mau pakaian ataupun baju ataupun sepatu ataupun mungkin sekedar pulsa misalkan dan yang lainnya, itu adalah sedekah seorang istri kepada suaminya dan itu diperbolehkan.
Di dalam fikih kita diperbolehkan bahwa seorang istri yang kaya, dia mensedekahkan kepada suaminya. Tapi syaratnya satu, Allah tamunna alaih. Jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Karena jika kita mengungkit-ungkit, maka apa? Akan berguguran pahalanya. Kita tidak akan mendapatkan pahala sama sekali dari itu. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala-pahala dari sedekah kalian bil manni dengan mengungkit-ungkitnya, wal adha dan dengan menyakiti orang yang menerima pemberian tersebut. Dikatakanlah oleh seorang istri, suami tidak berterima kasih, suami yang kurang bersyukur, suami yang begini dan begitu gitu. Ini kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Ya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh kita. Untuk itulah bahwa pada poin yang ke-9-nya bahwa membangun rumah tangga itu seorang istri yaitu harus ridho dengan apa yang sedikit yang diberikan oleh suami. Yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jangan terlalu banyak menuntut. Dikatakan ya pada poin yang ke-9, wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tarda bil yasir wa an taqna'a bil mawjud wa alla tukallifahu minan nafaqati ma la yutiq. Ya, dikatakan bahwa di antara cara membangun keharmonisan pasangan suami istri itu dari seorang istri adalah apa? Antardo bil yasir. Dia ridho dengan pemberian yang sedikit dari suaminya. Dia rela menerima pemberian apapun. Antardo bil yasir. Wa antaqna'a bil mawjud, merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, merasa cukup dengan apa yang ada. Wa alla tukallifahu minan nafaqati ma la yutiq, dan tidak membebani suami sesuatu yang tidak mampu suami emban. Jangan pernah kita membebani seorang suami sampai kemudian pada akhirnya demi seorang istri suami berbuat jahat di luar. Karena tuntutan-tuntutan yang sangat besar dari seorang istri, akhirnya suami berbuat curang dalam dagangnya. Seorang suami yang dia profesi, misalkan dia curang dalam keprofesiannya, dia curang dalam kedokterannya, dia curang dalam bisnisnya, ya, dia curang dalam pengajarannya kalau guru, dia curang di kantornya dengan korupsi dan yang lain-lainnya. Hal itu kemudian disebabkan karena tuntutan dari seorang istri yang berlebih. Maka terbangunnya keharmonisan di antara mereka itu adalah antardo bil yasir wa antakna bil mawjud. Yaitu apa? Ridho. Latih keriduan diri kita sebagai seorang istri dengan apa yang sedikit yang Allah berikan. Mungkin hari ini rezeki kita seperti itu. Kita terima terlebih dahulu, lalu kita bersyukur kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, ridho dengan pemberian suami. Suami sudah mencari nafkah, ya, lalu kemudian memberikannya kepada kita meskipun itu sedikit, kita terima. Jangan pernah lisan kita sebagai seorang istri memunculkan kenapa kok cuman segini, kenapa kok cuman segini. Ya, ini jangan sampai. Terima aja terlebih dahulu. Lalu kemudian apa? Dia mencoba untuk amanah dalam membelanjakan harta tersebut. Ya. Lalu kemudian ketika mau habis baru sampaikan lagi kepada seorang suami, selesai urusan. Suami tidak apa? Ya, suami tidak menzoliminya. Wa antakna abil mawjud, itu merasa cukup, qanaah dengan apa yang ada. Ya. Kalau misalkan ya, di rumah itu kulkas satu pintu itu cukup, kenapa mesti dua pintu? Ya. Kenapa kemudian kalau misalkan mesin cuci dengan 5 kilo kapasitasnya, kenapa mesti yang 8 kilo? Kalau kemudian dengan kipas angin 2 itu masih bisa, kenapa mesti dengan apa? 3 kipas angin, 4 kipas angin? Kalau dengan setengah PK AC bisa, kenapa mesti dengan 1 atau 2 PK? Terus seperti itu. Ya. Kalau kita tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita melalui suami kita, maka itulah rezeki kita itu akan sulit didapati. Tambahan-tambahannya sulit. Karena Allah katakan dengan mengancam, wala in kafartum in adzabi lasyadid.
Jika kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam. Azab Allah itu amat pedih. Kepedihan yang Allah berikan di dunia adalah apa? Dipersulit rezekinya untuk istrinya. Maka suami kemudian apa? Dia merasa dibebani terus sehingga senyumnya itu sulit di hadapan istri. Karena ketika dia pulang yang dihadapkan adalah beban, maka bagaimana mungkin kemudian seorang suami mampu tersenyum kepada istrinya? Kenapa? Karena sudah sulit baginya. Bagi seorang suami mungkin akan berpikir senyum dengan tidak senyum sama saja. Dia akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari istrinya. Mana ada keharmonisan dalam rumah tangga yang akan dia dapati dengan cara seperti itu. Ikhwatal iman, azanallah. Para istri kaum muslimah yang dimulakan Allah Jalla wa'ala. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Talaq ayat 7 Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah memberikan nafkah. Orang yang memiliki kelebihan harta ya dari keluasan hartanya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ya barang siapa yang dimampukan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya belanjakanlah harta tersebut terhadap apa yang telah Allah berikan. Artinya merasa cukuplah kita dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar ya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Artinya Allah tidak akan ya membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah berikan padanya. Jangan pernah menuntut dengan apa yang Allah belum berikan kepada kita. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan setelah kesulitan ini. Jika memang kita Kita ya bersabar atas sesuatu yang sedikit, atas sesuatu yang ada. Semoga Allah Jalla wa'ala karuniakan kepada kita kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dari itu semuanya. Mungkin kita diberikan ya nafkah sedikit, akan tetapi Allah berikan nikmat sehat wal afiat. Mungkin juga ada orang yang diberikan rezekinya begitu ya begitu mudahnya, tapi kemudian datang penyakit. Ya maka itulah yang kemudian harta banyak akan tetapi kemudian penyakit juga menggerogoti harta kita yang begitu banyaknya. Bahkan bukan harta saja yang digerogoti, tapi juga fisik kita. Ya buat apa kalau misalkan kemudian kita ya diberikan rezeki yang banyak akan tetapi hati kita sakit, mental kita sakit, badan kita juga sakit. Maka kesehatan itu juga bagian daripada rezeki Allah Jalla wa'ala. Untuk itu wajib bagi kita untuk apa? Ya, untuk ridho dengan apa yang sedikit yang Allah berikan kepada kita dan merasa cukup dengan apa yang ada. Jangan pernah kita membebani suami ya di luar kemampuannya sampai kemudian suami kita berbuat jahat, suami kita berbuat curang, suami kita berbuat kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala, melanggar hukum-hukum negara karena tuntutan dari seorang istri. Tapi pada poin yang berikutnya di sini, wa min haqqiz zawji 'ala zawjatihi an tuhsinal qiyama 'ala tarbiyati auladiha minhu fi sabrin fala taghdaba 'ala auladiha amamahu wa la tad'u 'alaihim wa la tasubbahum fa inna dzalika qad yu'dhih. Nah, dikatakan juga di sini bahwa di antara cara yang membangun keharmonisan pasangan suami istri ini ya hak seorang suami ya atas istrinya, seorang istri ya mentarbiyah anak-anaknya suami ini dengan cara yang baik. Apabila pasangan itu dikaruniakan anak, keturunan, ya diberikan oleh Allah Jalla wa'ala keturunan atau anak, hendaknya apa? Antuhsinal qiyama, melakukan ya ala tarbiyati auladiha, untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik. Fi sabrin, penuh kesabaran. Fala taghdaba ala auladiha, jangan memarahi anak amamahu di depan suaminya. Jangan memarahi anak di depan suaminya. Wala tad'u alaihim, dan jangan mendoakan keburukan atas anak-anak kita.
Wala tasubbahum, dan jangan mencela anak-anak kita. Fa inna dzalika qad yu'dhihi, karena demikian itu bisa menyakiti hati suaminya. Para ummahat azanallah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Betul, pendidikan itu bukan murni tanggung jawab seorang istri. Suami juga tetap bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Akan tetapi yang dimaksudkan pada poin ini adalah bahwa seorang istri waktu untuk di rumahnya bersama anaknya itu jauh lebih banyak daripada jika dibandingkan dengan waktu yang dimiliki oleh seorang suami. Artinya seorang anak akan banyak berinteraksi dengan siapa? Dengan ibunya jika dibandingkan dengan bapaknya. Untuk itulah, maka ketika pendidikan ini perlu kesabaran kepada mereka. Ya. Ketika misalkan dia harus marah kepada anak-anak, usahakan kemarahannya tidak di hadapan suaminya. Apalagi jangan sampai kemudian mendoakan keburukan atas mereka. Karena ini perkara yang sangat membahayakan. Doa keburukan atas seorang ibu kepada anaknya, ya, ini bisa terwujudkan. Maka berhati-hati kita kalau misalnya mendoakan. Kemarahan sehebat apapun, usahakan doakanlah itu anak kita dengan doa-doa yang baik. Wala tasubahum, jangan mencela mereka, apalagi mencela fisik mereka. Tidak ada anak-anak yang terlahirkan di atas muka bumi ini ya dengan keinginan dia mendapatkan kecacatan misalkan, tidak ada. Atau kekurangan dirinya, tidak ada. Bahkan kita dapat di dalam hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia berada di atas kefitrahannya, yaitu al-Islam. Kita orang tua lah yang mendidik dia. Kalau anak kita tidak memiliki ilmu, setiap orang yang lahir, setiap anak kita yang lahir, maka apa? Dia pasti dalam keadaan jahil. Innal insana lam yulad aliman. Sesungguhnya tidak ada manusia itu diciptakan dalam keadaan dia punya ilmu. Tidak ada. Yang memberikan ilmu siapa? Pertama adalah orang tuanya. Siapa di antara orang tua dan bapak atau ibu dan bapaknya? Maka yang paling banyak itu adalah ibunya. Karena dia berada di dalam rumahnya, waktu bersama anak itu jauh lebih banyak daripada suaminya. Untuk itu al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolahan pertama, madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Maka kalau kita ingin membangun rumah tangga, maka seorang istri harus terus belajar. Seorang istri harus terus dia mendalami ilmu. Karena dia akan menjadi guru yang pertama kali bagi anak-anaknya. Dan seorang guru harus sabar di situ. Fala taghdab ala auladiha. Tidak dia memarahi kepada anak-anaknya. Dia harus didik dirinya untuk bersabar karena dia guru bagi anak-anaknya. Karena kalau sampai kemudian kita mendoakan keburukan untuk anak-anak kita, tidak sabar dalam mendidik mereka, kita bahkan mencela mereka, maka itu menyakiti hati siapa? Hati suaminya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita, la tu'dhi imra'atun zawjaha ya fi dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa dakhilun 'indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang suami yang menyakiti, ketika ada seorang istri menyakiti suaminya, apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, melainkan istri suaminya di akhirat nanti, di surga nanti, yaitu dari bidadari mengatakan la tu'dhihi, jangan kamu sakiti dia, qatalakillah. Ya, semoga Allah memerangimu. Semoga Allah memusuhimu. Ya, kata bidadari ada di surga yang akan menjadi istri dari suaminya dia di akhirat nanti. Dia membalas kepada seorang istri dari suaminya di dunia itu. Ya, illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, kecuali berkatalah istri suaminya dari bidadari itu mengatakan la tu'dhihi, jangan kamu sakiti dia. Jangan kamu sakiti suamimu. Qatalakillah. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala. Ya, apakah kamu mau
diperangi oleh Allah Jalla wa Ala, mau disakiti oleh Allah Jalla wa Ala, fa inna ma huwa dakhilun indaki, sesungguhnya suami itu titipan Allah untukmu. Ya, fa inna ma huwa dakhilun indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Ya, dia pun akan berpisah darimu dan kembali kepada kami. Ya, itu kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Suami itu adalah sosok yang Allah titipkan untuk dijaga juga oleh istri di dunia. Tidak boleh disakiti karena ada istri suaminya yaitu di akhirat nanti minal huril ain, yaitu dari bidadari. Ya, yang itu apa? Di dunia ini akan berpisah, tapi di akhirat dia tidak akan pernah berpisah. Kalau suami masuk ke dalam surga, dia tidak akan pernah berpisah dengan apa? Bidadari yang ada di surga. Maka kita berusaha, kalau kita ingin menjaga keharmonisan kita, keharmonisan rumah tangga kita itu harus terus dikawal dari dunia ini hingga ke akhirat nanti. Sehingga apa? Menjadi seorang istri di dunia dan menjadi seorang istri juga di akhiratnya. Karena kalau kita sampai durhaka kepada suami kita, kita pun akan digantikan. Ya, bahkan jangankan kemudian apa kita sampai berjumpa di akhirat tersebut, posisi kita digantikan oleh Allah Jalla wa Ala dengan al-hur al-ain, ya, oleh hurul ain. Nah, ikhwatul iman azani Allah. Sehingga di sini bahwa pada poin ini wajib diperhatikan oleh kita kaum muslimah para istri, ya, bahwa jika kita ingin membangun keharmonisan di antara kita, coba perlihatkan diri kita, kebaikan-kebaikannya. Kita mentarbiyah anak-anak kita dengan cara yang baik. Ya, kita didik dia dengan kebaikan, didik tauhid anak-anak kita agar dia faham akidah yang benar. Ajarkan dia kalimat thayyibah, dari sejak awal dia bisa bicara. Ajarkan anak-anak kita untuk bisa berwudu dengan benar, salat dengan benar. Ajarkan anak-anak kita untuk gemar bersedekah. Ajarkan anak-anak kita untuk tilawah Al-Qur'an. Ajarkan anak-anak kita untuk berbicara dengan cara yang baik, dengan penuh adab. Ajarkan anak-anak kita untuk apa? Ya, untuk menghormati, memuliakan para guru, para ulama. Ajarkan anak kita untuk melakukan adab-adab Islam dengan cara yang baik. Dan ini adalah apa? Kebaikan dari seorang istri kepada suaminya dan kebaikan seorang istri kepada anak-anaknya. Yang kebaikan ini semuanya akan dipetik kelak hasilnya oleh seorang istri di akhirat nanti. Dari sinilah kemudian keharmonisan di dunia akan dia dapati dan keharmonisan di akhirat juga insya Allah dia bisa peroleh. Pada poin yang ke-11, wa min haqqi zawji ala zawjatihi an tuhsina muamalata walidayhi wa aqaribihi fama ahsanat ila zawjiha man asa'at ila walidayhi wa aqaribihi. Di sini di antara hak seorang suami atas istrinya, artinya kewajiban istri kepada suaminya. Kalau kita ingin membangun keharmonisan dalam rumah tangga itu, an tuhsina muamalata walidayhi wa aqaribihi. Seorang istri harus berbuat baik kepada kedua orang tua suaminya atau mertuanya seorang istri. Ya, dia harus bermuamalah dengan cara yang baik dengan kerabat, ya, dari kerabat suaminya. Tetap dengan menjaga adab-adab Islamnya, menjaga syariatnya. Karena terkadang ada juga kita dapati, misalnya di masyarakat, bahwa seorang istri, dia hanya baik kepada suaminya saja, tapi dia tidak baik kepada siapa? Kepada keluarga suami. Kepada kerabat suami misalkan. Kepada orang-orang yang disukai oleh suaminya. Dia tidak berbuat baik. Ya, seakan-akan dia menjadikan dirinya musuh bagi kerabat suami. Maka bagaimana kemudian ya, dia akan mendapati keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. An tuhsina muamalata walidayhi wa aqaribihi. Hendaknya seorang istri, ya, dia bermuamalah dengan kedua orang tua suami dengan cara yang baik, dan dia seorang istri bermuamalah dengan kerabat-kerabat suaminya yang dengan cara yang baik juga. Fama ahsanat ila zawjiha man asa'at ila walidayhi wa aqaribihi. Ya, tidaklah seorang istri dikatakan dia berbuat baik kepada suaminya kalau dia berbuat buruk kepada kedua orang tua suaminya dan juga kepada kerabatnya. Tidak bisa dikatakan seorang istri berbuat baik kepada suaminya manakala dia berbuat buruk kepada orang tua suami dan juga kepada kerabat-kerabatnya.
Maka kalau kita dapati bagaimana perjalanan rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan para sahabat, para ulama, kita akan mendapati keindahan perjalanan rumah tangga mereka yang luar biasa. Bagaimana seorang istri begitu taatnya kepada suaminya, lalu kemudian mencintai apa yang dicintai oleh suaminya. Ya, semuanya tetap dalam bingkai syariat. Dalam bingkai syariat, agama Islam. Kecintaan kepada suami pun dia terukur dengan syariat. Ya, karena pada dasarnya bahwa kita diperintahkan untuk apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan kita kepada suami wajib dasarnya adalah berdasarkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau sampai bermaksiat kepada al-khaliq Allahu Jalla wa Jalaluh. Sesungguhnya ketaatan itu berada pada al-ma'ruf. Apa itu al-ma'ruf? Ma lam yukhalif asy-syar'a, sesuatu yang tidak melanggar syariat. Ya. Baik. Kemudian pada poin yang ke-12 juga. Wa min haqqi zawji 'ala zawjatihi alla tamna'a minhu nafsaha ma tatalabaha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Dikatakan di antara hak seorang suami atas istrinya adalah bahwa seorang istri ya dia tidak melarang dirinya, tidak mencegah dirinya, tidak menolak dirinya ketika ada ajakan suaminya. Ya. Terkadang suami ingin ditemani berbicara, ditemani mengobrol, ditemani mungkin dia untuk keluar dari rumah sesaat, mungkin dia ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, ya mungkin berkunjung ke saudaranya, atau barangkali dalam hubungan yang sifatnya sangat pribadi misalkan. Ya seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan suami istri, maka jangan sampai mencegah dirinya untuk tidak melayaninya dengan tidak ada alasan yang syar'i misalkan. Kalau sampai itu dilakukan maka apa? Para malaikat melaknatnya sampai waktu pagi harinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami yang memanggil istrinya untuk tidur bersamanya, falam ta'ti, lalu dia tidak mendatanginya, fabata, lalu suaminya itu tidur, ghadbana 'alaiha, murka kepada apa? Marah kepada istrinya itu, la'anathal malaikah, malaikat akan melaknatnya hatta tusbiha, hingga waktu pagi hari. Hadis ini kalau difahami ikhwatul iman oleh mereka para para pemerhati gender atau para aktivis gender yang mereka mendukung emansipasi kaum wanita sebebas-bebasnya, tanpa batas, tanpa apa. Ini hadis ini dikatakan eksploitasi kaum laki-laki kepada kaum wanita. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Sangat jauh apa yang mereka tuduhkan. Kita yakin hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hak. Ya, dan wajib kita yakini adalah kebenaran. Bahwa terkadang Allahu Jalla wa Ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, kita dapati kemaslahatan yang luar biasa, akan tapi dipandang oleh manusia yang memiliki pemandangan yang dangkal, pemikiran yang dangkal, ya, maka itu terkadang ya dianggap sesuatu yang mengeksploitasi, sesuatu yang meremehkan kaum wanita dan yang lainnya. Kalau kita menjalani dengan penuh keikhlasan, dijalani dengan penuh kerelaan, dijalani bahwa itu bagian daripada ibadah kepada Allah Jalla wa Ala, dijalani itu bagian daripada cara membangun rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga, maka semuanya membuahkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Bukankah dalam hidup kita ini ikhwatal iman, kita wajib menggali pahala-pahala yang begitu banyaknya yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya. Pada poin yang berikutnya di sini, wa min haqqi zawji 'ala zawjatihi an taktuma sirrahu wa sirra baitihi wa la tubshi min dzalika syai'an. Di sini di antara hak seorang suami atas istrinya, an taktuma sirrahu, hendaknya seorang istri menyembunyikan rahasianya, ya, wa sirra baitihi, dan rahasia rumah tangganya. Wala tufshi min dzalika syai'a, dan jangan sebarkan itu sedikit pun. Terkadang kita dapat ikhwatul iman azani Allah, ini
penyakit medsos di zaman saat ini itu seakan-akan membuka aurat rumah tangga muslim itu dibuka. Seakan-akan semua orang harus tahu permasalahan hidup kita. Entah itu dalam koridor bahwa kebahagiaan sedang kita dapati, semuanya kemudian berdasarkan dalil. Fa'amma binikmati rabbika fahaddis. Ya, apabila kita mendapatkan nikmat kemudian apa sampaikan, ceritakan kepada yang lain. Maka kemudian kita ceritakan melalui medsos kita, melalui status kita, melalui update-update kita. Kita mendapatkan rizki, kita mendapatkan kebaikan ini dan yang lainnya. Begitupun kebalikannya. Ketika kita mendapatkan ujian dan musibah seakan-akan apa? Semua orang harus tahu tentang permasalahan kita. Ini penyakit akhir zaman. Sehingga apa? Tidak ada rahasia lagi di dalam rumah tangga tersebut. Karena terkadang ya sebagian orang melihat status kita itu, update status kita itu, itulah ya orang menilai itulah keadaan kita pada saat itu. Barangkali kecuali status yang dituliskan oleh para ulama kita. Kita lihat status para ulama kita. Ya, para ulama ketika menulis status, ulama yang kita katakan, bukan hanya sekedar ustadz, tapi ulama yang rabbaniyin, ulama yang mereka faham betul bahwa mendakwahkan agama untuk seluruh umat manusia ini perkara yang wajib. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada kecintaan pada dirinya dan keluarganya. Para ulama, ketika dia menuliskan dan menggunakan media sosial ini, medsos ini sebagai bagian daripada dakwah dia, maka terkadang mengajarkan kepada orang, bukan untuk menceritakan keadaan dirinya. Terkadang kita ini awam, kita ini jahil, lalu kemudian semua permasalahan rumah tangga, kebaikan kita diceritakan kepada orang. Kalau kebaikan kita semuanya diceritakan kepada orang, ikhwatal iman, a'azani Allah, lalu kemudian menimbulkan ujub, menimbulkan riya, menimbulkan sum'ah, menimbulkan takabur. Apa yang kita harapkan dari semua itu? Kalau kemudian pada akhirnya kita akan mendapatkan 0 dalam catatan kebaikan kita. Pun demikian tidak semua orang yang membaca status kita juga senang. Mungkin sebagian orang kita akan mengatakan, baru begitu saja di-upload, baru begitu saja ya disebarkan. Ya, mungkin kita akan banyak mendapati itu. Lalu kemudian ada satu musibah, ada satu permasalahan ujian dan cobaan kepada kita. Lalu kita berikan kepada disebarkan melalui medsos itu. Tidak semua orang juga berempati dengan apa? Dengan keadaan kita. Mungkin sebagian orang mengatakan baru segitu aja. Ya, cengeng, ya, baper, ya, apalagi ya sebutannya. Ya. Banyak orang kemudian apa? Ujian ini kalau kita sabar, tidak segera kita ya memberitakannya kepada orang, tapi cukup dengan diri kita dan kita berdoa kepada Allah, maka kesabaran itu adalah kebaikan kita seorang muslim. Kalaupun kemudian kita mendapatkan nikmat, lalu kemudian apa? Nikmat itu tidak perlu disebar-sebarkan. Yang bisa menyebabkan diri kita itu ujub, berbangga diri, sum'ah, takabur, sombong, ya. Maka kemudian akan menggugurkan pahala dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Padahal kalau kita bersyukur, maka syukur itu kebaikan untuk kita. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, kata Rasulullah. Sungguh sangat menakjubkan urusan ataupun perkara kehidupan seorang muslim ini. Semuanya adalah kebaikan. Apabila diberikan as-sarra, kebahagiaan, maka syakara, dia bersyukur, wa huwa khairun lah, dan kesyukuran itu baik untuknya. In asobathu dharra, apabila diberikan ad-dharra, sesuatu yang menyakitkan, suatu ujian dan cobaan yang kita tidak sukai, sabar, dia pun bersabar, maka itu pun kebaikan baginya. Tidak mesti itu semuanya diungkap ke medsos, tidak mesti semuanya terbuka keluar. Ancaman dan tantangan rumah tangga ke depan kita itu adalah bukan dengan orang lain, tapi bagaimana berhadapan dengan diri kita sendiri untuk menjaga rahasia diri kita, rahasia rumah tangga kita. Wala tufsi min dzalika syai'a, tidak disebarkan. Terlebih adalah wa min akhtaril asraril lati tatahawanu an-nisa'u bi idza'atiha asrarul firash.
terlebih adalah rahasia ranjang, rahasia tempat tidur kita, rahasia hubungan suami istri kita. Diceritakan kepada kawan sejatinya dia, teman bisnisnya dia, teman dekatnya dia. Tidak ada aurat lagi antara kita dengan yang lain. Wa ma yakunu baina zawjaini fi, apa yang terjadi kepada pasangan suami istri diceritakan juga kepada yang lain. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Pada Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam melarang dari perkara tersebut. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, annaha kanat 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam war rijalu wan nisa'u qu'ud. Kata Asma binti Yazid bahwasanya beliau pernah suatu ketika berada di sisi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada saat itu banyak kaum laki-laki, banyak kaum wanita yang sedang duduk di majelis tersebut. Faqala, apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? La'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi di antara kalian ada seorang laki-laki yang dia menceritakan tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan keluarganya, antara dirinya dengan istrinya. Dan bisa jadi ada di antara kalian seorang wanita yang menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Fa'arrammal qaumu, maka orang-orang pada saat itu terdiam. Fakultu, lalu aku mengatakan, ya kata Asma binti Yazid mengatakan, fakultu, wallahi ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Sesungguhnya mereka kaum wanita menceritakan apa yang terjadi di antara mereka, dan sesungguhnya kaum laki-laki juga mereka menceritakan sesama mereka. Faqala, apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fala taf'alu. Jangan kalian lakukan hal itu. Jangan kalian lakukan itu. Jangan kalian menceritakan apa yang menjadi rahasia rumah tangga tersebut ke orang luar. Ya, atau kepada siapapun. Rahasia rumah tangga adalah bagian daripada dirinya dengan pasangannya. Ini bagian dari cara kita untuk membangun keharmonisan. Jangan pernah hal itu disebarkan kepada yang lain. Orang menyebarkan hal itu apa? Fa innama masalu dzalika. Perumpamaan seperti itu kamasali syaitonin laqiya syaitonatan. Seperti setan laki-laki berjumpa dengan setan perempuan. Fi tariqin, dalam satu jalan, faghosya, lalu setan laki setan perempuan ini hubungan dia di tengah jalan. Wan nasu yang turun dan ditonton oleh orang. Itu bahaya, kita ini diperumpamakan seperti setan laki dan setan perempuan ketemu di jalan lalu kemudian hubungan. Seorang suami dan seorang istri yang menceritakan rahasia tempat tidurnya. Apa yang terjadi pada mereka berdua diceritakan ya kepada temannya, kepada sahabatnya, maka itu seperti setan kita ini. Kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allah. Dan yang terakhir, ya pada pembahasan ini ya bahwa wa min haqqi zauj ala zaujatihi an tahrisa alaihi wa tuhafidhu ala al-hayati ma'ahu. Di antara hak seorang suami atas istrinya adalah apa? Hendaknya seorang istri itu menjaga dirinya, menjaga rumah tangganya, menjaga untuk senantiasa hidup bersama suaminya. Wala tas'alahu at-talaqa min ghairi sababin, tidak boleh meminta talak karena tidak ada sebab. Ya. Wala tas'alahu at-talaqa min ghairi sabab. An Thawban radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Istri mana saja yang minta suaminya cerai tanpa ada alasannya dibenarkan secara syar'i, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram bagi istri tersebut mendapatkan aroma surga. Wa qala al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Lalu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wanita-wanita yang khulu, yang minta cerai dari suaminya, hunna al-munafiqat. Mereka itu wanita-wanita munafik. Kalau tidak ada alasan secara syar'i. Ya. Kalau tidak ada alasan secara syar'i. Lalu kemudian dia minta talak,
ya, maka ini al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Tapi jika ada syariat, maka kita tahu bahwa syariat talak itu adalah bagian daripada syariat. Yang tidak mungkin keberadaannya itu dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Allah menurunkan syariat, tidak mungkin Allah membenci syariatnya. Akan tetapi, masing-masing dari diri kita seorang suami dan istri, jika memang itu masih bisa dijaga-jaga. Tapi kalau misalkan tidak mampu untuk menjaganya, Al-Quran pun mengatakan, fa'amsikuhunna bima'ruf, aw sarrihuhunna bima'ruf. Jagalah dia untuk tetap menjadi suami istri dengan cara yang baik, atau lepaskan juga dengan cara yang baik. Maka ikhwatal iman azani Allah, inilah rumah tangga yang baik. Inilah cara kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangga ini, agar kita mendapati kebahagiaan hidup di dunia ini, dan juga kebahagiaan hidup kita insyaallah tabaraka wa ta'ala di akhirat nanti. Semoga ya kajian yang singkat ini memberikan manfaat untuk kita, terbangunnya keharmonisan dalam rumah tangga kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan rumah tangga ini untuk membawa ke surga Allah Azza wa Jalla. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan pada Ustadz atas ilmunya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan dan kebaikan lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan fikih keluarga dengan tema membangun keharmonisan pasutri bagian ke-6. Dan alhamdulillah tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Tapi sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dari hamba Allah di Jatim. Bagi suami istri yang menikah dari ta'aruf dan sebelumnya tidak saling kenal, sampai sejauh mana nantinya setelah menikah mereka boleh menceritakan tentang dirinya kepada pasangannya? Adakah hal-hal yang harusnya tidak perlu diceritakan, seperti misal perilaku atau perbuatan di masa lalu yang masih jahil? Dan hal apa saja yang dibicarakan oleh Rasul SAW kepada istri-istrinya? Syukran barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Memang sejatinya demikian, bahwa pasangan suami istri itu dia membangun rumah tangga tidak diawali dengan kemaksiatan, yaitu yang disebut dengan pacaran. Saling berkomunikasi ya sebelumnya dengan intens. Cukup dia misalkan ta'aruf, dia berkenalan, ya, dia mengenali pasangannya, siapa dari keluarganya, ya mungkin ayahnya siapa, ibunya siapa, kemudian dirinya siapa, ngajinya di mana, apakah dia akidahnya sahihah atau tidak, ya guru-gurunya siapa. Ini ta'aruf, maksudnya seperti itu. Dia punya keluarga berapa, dia anak keberapa, ya. Ini bagian daripada ta'aruf. Yang itu tidak mesti hal itu, informasi itu didapati ya dari si calonnya. Begitu juga misalkan seorang wanita ya yang ingin menikahi, lalu datang seorang laki-laki yang ingin ta'aruf dengannya, maka mungkin dia pertama biasanya kalau misalnya melalui ta'aruf ini ada data yang diberikan. Ya paling tidak dia tahu siapa calon suaminya, keluarganya seperti apa, ya. Yang pertama di sini yang harus kita banyak bertanya dalam hal ini itu adalah bahwa bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ya, bukan sudah punya apa dia, tidak demikian. Ta'aruf lebih kepada pertama mengenal masing-masing nama, kemudian keluarganya seperti apa, kemudian bagaimana apa ibadahnya dia, bagaimana akhlaknya dia,
Mungkin yang paling penting lagi, bagaimana pemahaman dalam beragama ini juga seperti apa. Karena banyak perkara yang kemudian mengganggu keharmonisan rumah tangga kita itu, manakala kemudian berbeda pemahaman di dalam rumah tangga ini. Itu akan terjadi perselisihan terus seperti itu. Adapun dalam perkara-perkara yang sifatnya pribadi, ataupun apalagi misalkan kemaksiatan atau kesalahan masa lalu kita misalkan, ya itu tidak perlu diceritakan, disembunyikan. Ya. Dan aib itu mestinya juga tidak diceritakan. Ya, tapi kita mesti kalau memang kita jujur, ya kita jujur misalkan. Tapi kejujuran kita itu pada perkara yang jika kita mendapati di depannya itu ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya, misalkan kita katakan bahwa saya seorang laki-laki yang saya ini sering, ya akhlak buruk saya sering berhutang. Misalkan, kan hutang ini jelek juga. Banyak seorang wanita yang terjebak misalkan menikah dengan laki-laki, yang laki-laki ini ternyata dia akhlaknya buruk karena dia sering berhutang. Atau dia bakhil misalkan. Ini jelek juga bagi seorang laki-laki. Ya, atau misalkan dia kasar gitu. Kan ini akhlak-akhlak yang buruk. Itu harus disampaikan di awal. Ya, bahwa saya seorang suami yang seperti ini dan yang lainnya. Ya. Karena itu bagian daripada akhlak. Lalu kemudian kalau kemudian kita seorang wanita tidak menerima ya keadaan yang seperti itu, ya maka boleh baginya sebelum menikah itu dari ta'aruf itu dari awal seperti itu. Begitu juga misalkan seorang istri ketika kenalan, ya dia seorang istri ini, calon istri ini dia punya pekerjaan di luar. Saya PNS misalkan, saya bekerja, kerja saya campur laki dan perempuan di sebuah kantor, ya saya begini, aktivitas saya seperti ini, ya maka kemudian jika memang Anda mau menjadi suami saya, maka pekerjaan saya seperti ini. Apakah Anda mau atau tidak? Ini mimbab ta'aruf. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu bahwa ternyata istri kita itu adalah misalkan dia pekerja di luar yang setiap waktu menghabiskan waktunya dari habis subuh sampai malam hari berada di luar. Lalu kemudian ketika menikah meminta semuanya berhenti. Padahal dia punya aturan di sana juga. Nah ini tentunya akan mengganggu keharmonisan tersebut. Jadi itu mimbab ta'aruf. Ya. Karena itu akan kemaslahatannya akan besar. Bagaimana kalau sampai dia punya anak sementara istri tinggal istri keluar misalkan. Nah ini hal-hal yang boleh diceritakan. Saya pekerjaannya ini, ya porsi kerja saya seperti ini. Saya kerja ini, porsi kerja saya seperti ini. Gitu. Adapun yang bersifat pribadi, ya bahwa sesuatu yang memang tidak perlu dia lakukan, misal dia ceritakan, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Tapi kalau misalkan status misalkan, ya itu disampaikan. Ya seorang calon istri misalkan ketika dia mau menikah, ya status dirinya itu boleh disampaikan dalam ta'aruf tersebut. Ya saya contoh saja misalkan saya belum pernah menikah tapi saya sudah tidak gadis lagi. Ceritakan di awal. Ya kan? Karena kemudian jangan menyembunyikan status dirinya. Saya pernah kecelakaan seperti ini, saya pernah berkendaraan sepeda seperti ini, saya pernah jatuh dari motor seperti ini sehingga ya saya dinyatakan oleh medis, oleh dokter saya tidak lagi gadis, ya. Nah, seperti itu disampaikan. Ya. Kalau mau lanjut silakan, nggak lanjut silakan. Itu mimbab ta'aruf. Sesuatu yang terkadang itu prinsip terkadang bagi laki-laki ketika mau menikah itu kadang seperti itu. Ya, hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh itu tentunya kita insyaallah taala bisa memahami hal-hal demikian. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat yang mulia Jabir akan menikah, sahabat Jabir menikah, dikatakan hala tuzawwiju bikran. Ya, ketika apakah sudah menikah engkau wahai Jabir gitu ya. Maka jawabannya sudah ya Rasul. Lalu Rasul bertanya, apakah kamu menikahi gadis atau janda? Maka kata Jabir mengatakan bahwa saya menikahi janda. Rasul mengatakan tidak, kenapa Anda tidak menikahi gadis? Yang dia bisa bersenang-senang denganmu dan kamu juga bisa bersenang-senang dengan dia. Apa kata Jabir?
radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya, bahwasanya saya ditinggalkan oleh keluarga, saya punya saudara adik-adik yang sangat banyak masih kecil. Kalau saya menikah dengan gadis, maka bisa aja istri saya seumuran dengan adik-adik saya. Dan itu bisa membuat banyak perkara yang yang akan kesulitan bagi kita. Maka saya menikahi janda untuk bisa menyeimbangkan, mungkin ikut mengawasi, ikut merawat dan lain-lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan. Ya, artinya bahwa hal itu sesuatu yang boleh disampaikan kepada kita. Posisi kita seperti apa? Ya, apakah kita misalkan sudah pernah menikah, yang ikhwan, yang laki-lakinya, ya, status kita duda atau status kita memang sudah pernah menikah, ya, dan yang lainnya itu harus disampaikan. Nah, ini mimbab ta'aruf. Adapun setelah ta'aruf masing-masing watak dan kepribadiannya baru muncul, ya disitulah kemudian kita berusaha untuk terus saling mengenal. Mengenal itu bukan hanya pada di awal saja, tapi kita mengenal juga pada saat kita sudah menikah. Masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan. Itulah yang dalam hadis dikatakan, ya, la yafruq mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang ini membenci kepada seorang mukminah. Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Wa in kariha minhu, ya, radiya syai'an akhar atau khuluqan akhar. Apabila dia tidak menyukai akhlak dari istrinya pada satu perkara, maka dia cari, ya, akhlak yang lain yang dia bisa ridho dengannya. Maknanya dalam hadis ini tidak ada orang yang sempurna, baik laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri. Ya, masing-masing punya kekurangan, masing-masing punya kelebihan, ya, dan itu terus dikenali pada saat kita sudah berkeluarga, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Iya, Ustaz, mengenai hadis dari Asma binti Yazid tadi. Nah, iya, kalau kita lihat teksnya, bahwa dia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laki-laki dan perempuan duduk. Itu maksudnya ini gambarnya seperti apa? Ustaz? Apa duduk bersama atau gimana nih, Ustaz? Mohon dijelaskan, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dalam majelis kajian tentunya bahwa di sana juga ada adab-adab, ya, bahwa artinya di majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat kita dapati bahwa laki-laki itu safnya tentunya paling depan, kemudian kaum wanita safnya paling belakang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tentunya saf paling depan ya, jika memang apalagi dalam masalah ilmu, kecuali memang dia teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya. Ya, begitupun kita dapati dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha di balik tabirnya mengajarkan kaum laki-laki. Aisyah seorang wanita di balik tabirnya mengajarkan kepada kaum laki-laki tentang ilmu, kepada para sahabat dan yang lain tentang hadis dan yang lainnya yang barangkali tidak diketahui oleh para sahabat saat itu. Ya, tetap menjaga adab-adabnya. Jadi duduk di majelis kajian tentunya terpisah, nggak mungkin campur baur seperti itu, ya. Demikian. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam situasi di mana istri sehari-hari sibuk mengurusi anak-anak anak-anak di rumah, salah satu anak ada yang berkebutuhan khusus, sehingga tidak pernah sempat merias diri. Lalu baju yang dipakai juga daster sampai lusuh. Karena faktor ekonomi, suami juga tidak mampu membelikan istri baju, parfum, dan make up, dan sebagainya. Apakah istri masih berdosa, Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Nah, fattaqullaha mastata'tum, ya akhi. Jadi bertakwalah kita kepada Allah semampu yang bisa kalian lakukan. Bahwa tentunya bahwa seorang suami juga tidak boleh menuntut terlalu banyak jika memang dia tidak mampu memberikan apa yang menjadi kewajiban dirinya.
Ya, bagaimana kemudian menuntut seorang istri untuk berdandan sementara apa? Ya, sementara barangkali waktunya itu juga terporsir dengan dengan anak-anak tersebut gitu ya. Maka tentunya hal ini masing-masing kita semampu diri kita. Seorang istri tentunya tidak selalu harus menarik suami itu, tidak selalu harus berdandan sebagaimana dandanan yang yang sekedarnya mungkin dia mandi bersih gitu ya, ketika suami datang itu dia mandi terlebih dahulu, dia usahakan tidak ada bau masakan yang nempel pada badannya gitu ya, atau bau pesing anaknya nempel pada badannya. Dia mandi terlebih dahulu untuk menyambut suami meskipun dengan pakaian yang sederhana gitu ya, tidak terlalu mahal ya. Kalau hanya sekedar untuk beli beli celak mata, tidak terlalu mahal. Itu pakaian tidak terlalu mahal kalau kita hanya sekedar misalkan sesuatu yang bisa menarik suaminya. Tapi semuanya itu adalah fattaqullah mastata'tum, karena ini kewajiban masing-masing. Suami berkewajiban menafkahi istri, dan istri berkewajiban juga untuk tampil di hadapan suami dengan baik. Begitu juga suami diusahakan tampil di hadapan istrinya juga dengan cara yang baik, semampu yang bisa mereka lakukan. Ya, dengan tidak saling menuntut lebih dari apa yang mereka masing-masing memiliki keterbatasan, saling memaklumi dan saling menutupi kekurangan-kekurangan. Itulah cara yang paling baik insyaallah dalam membangun rumah tangga. Demikian. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas jawabannya. Kami mohon maaf lagi sekali lagi pada para pemirsa dikarenakan ada kendala jaringan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita dijodohkan oleh orang tuanya dan sang wanita menerimanya dengan terpaksa, Ustaz. Namun setelah menjalani pernikahan, sang wanita mencintai suaminya. Apakah pernikahan terpaksa itu sah atau perlu diulangi, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Insyaallah ta'ala pernikahannya tetap sah selama syarat dan rukunnya itu terpenuhi ya. Karena terkadang apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh yang diyakini oleh seorang anak ini, kadang-kadang seorang anak ini masih keterbatasan memahami kemaslahatan dan kemudaratan yang ada. Selama misalnya kita melihat bahwa seorang tua itu, karena bagian daripada tanggung jawab orang tua itu dia memilihkan pasangan untuk anaknya itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Ya, pilihannya adalah pada dua hal. Pertama akhlaknya dan juga agamanya, yang kedua akhlaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang telah lalu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Apabila telah datang seorang laki-laki kepada kamu untuk meminang istri atau menikahi putrimu, ya yang engkau ridho agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Ya, maka berdasarkan hadis ini pun seorang orang tua dia punya pandangan, kamu menikah dengan dia karena dia agamanya baik, karena dia akhlaknya baik seperti ini dan seperti ini. Meskipun pada awalnya barangkali dia belum begitu mencintai, belum begitu kenal dengan dia dan yang lainnya, tapi setelah dita'arufkan lalu kemudian sudah sami'na wa ta'na, kita mendengar dan mentaati apa yang dimintakan oleh seorang orang tua, yang itu kita tahu bahwa ayah dan ibu kita memilihkan jodoh untuk kita itu dengan pertimbangan agama dan juga akhlaknya, bukan pertimbangan harta, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan dari agamanya baik, akhlaknya baik. Calon suami ini dikenal tidak pernah artinya tidak bergaul dengan pergaulan yang bebas, tapi agamanya baik, akhlaknya baik. Meskipun dia orang sederhana misalkan, maka kita bismillah kita nikah dengan dia. Dan ketika sudah nikah dan alhamdulillah muncul kecintaan kepadanya ya dari perjodohan ini, maka insyaallah ta'ala tetap pernikahannya sah
dan dia tinggal bagaimana memupuk perjodohan itu dengan sebaik-baiknya. Demikian. Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi yang bertanya. Tapi Ustaz, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengatasi rumah tangga yang sering bertengkar Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, baik. Permasalahan ya, problematika dalam rumah tangga ini insyaallah akan kita bahas di pekan besok yang akan datang. Bagaimana syariat Islam, fikih Islam ketika mengobati ya, atau barangkali mencegah sebelum terjadinya permasalahan. Karena permasalahan itu kadang muncul dari seorang istri, kadang muncul dari seorang suami, kadang muncul juga dari orang di luar pasangan suami dan istri. Maka ketika kita tahu bahwa permasalahan ini muncul dari seorang istri, maka Allah Jalla wa Ala akan menjelaskan dengan 3 poin. Ya, di sana ada nasihat terlebih dahulu, ada al-hajru misalkan, dan yang lain-lain. Itu nanti akan kita jelaskan insyaallah. Bagaimana cara mengatasi problematika dalam rumah tangga tersebut yang memang termasuk di dalamnya adalah permasalahan cerai. Ya, itu juga sebagai satu permasalahan atau satu solusi terhadap sebuah permasalahan yang memang jika dilanjutkan maka pernikahan itu akan membawa keburukan dan keburukan. Maka hal itulah yang harus dipahami oleh kita insyaallah taala. Tentunya singkat dari pertanyaan ini, sebelum nanti kita akan bahas panjang lebar dalam pembahasan di pekan yang akan datang, tentunya bahwa problematika rumah tangga itu pasti terjadi. Karena apa? Karena kita masih di dunia. Ya, dunia ini adalah tempat problem. Membangun rumah tangga tanpa problem yang ingin kita dapati tidak mungkin. Karena kita ini di dunia dan kita ini adalah manusia, kita bukan malaikat. Ya, sehingga apa? Pasti terjadi permasalahan sekecil apapun. Sebelum kita menikah, kita yang laki-laki punya masalah, si istri juga sebelumnya juga punya masalah. Ya, lalu kemudian ketika menikah permasalahan ini digabung. Tadinya masing-masing punya satu masalah, digabung menjadi 2 masalah. Ya, maka itu secara kasat mata kita menikah tanpa ada keinginan mendapati sebuah masalah, sebuah problem, maka itu tidak mungkin, mustahil. Yang ada adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan tersebut atau mencegah sebelum terjadi permasalahan tersebut. Di antara yang pertama adalah kita tetap mengimani terlebih dahulu, kuatkan akidah kita kepada Allah bahwa menikah itu adalah ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Menikah ini adalah ibadah, yang kita cari adalah pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Itu poin yang sangat penting. Yang kedua itu adalah bagaimana caranya kita mengilmui pernikahan ini. Di antara mengilmuinya adalah apa? Ya, tadi kita mengilmui antara hak dan kewajiban kita. Seorang suami haknya apa, kewajibannya apa. Seorang istri haknya apa, kewajibannya apa. Lalu kemudian itulah yang dijalankan oleh mereka berdua. Ini namanya mengilmui. Ya, mengilmui pernikahan. Ketika ada seorang istri menuntut ya suami melakukan kewajibannya tapi hak suami tidak didapat, atau kebalikannya, ya, seorang suami menuntut istrinya hak ya dirinya padahal kewajibannya dia tidak terpenuhi, maka ini tidak akan pernah nyata, tidak akan pernah terjadi keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Jadi pada poin ini pertama adalah kuatkan akidah kita, keimanan kita bahwa menikah itu adalah perkara ibadah kita kepada Allah, yang Allah lah yang menggenggam hati-hati kita ini. Hati suami dipegang oleh Allah, kemudian hati istri juga dipegang oleh Allah. Maka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya, berdoa semoga hati kita dan hati pasangan kita itu semua betul-betul dibawa oleh Allah dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua adalah mengilmui ini. Ya, nanti insyaallah tabaraka wa taala kita jelaskan. Taib. Tafadhal. Allah khairan kepada Ustaz atas ilmunya, dari mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari chat di YouTube dari Leni Hartati. Bismillah Ustaz, Afan mau tanya bagaimana mendidik anak dalam lingkungan yang jauh dari ajaran sunnah Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, mendidik anak yang jauh dari lingkungan sunnah tentunya ya caranya pertama mendekatkan anak di lingkungan yang sunnah, kan gitu. Karena jauh jadi solusinya didekatkan.
Karena kalau jauh tapi kemudian kita tidak mendekatkannya, maka dia akan tetap berada dalam kejauhan. Ya, bagaimana cara mendekatkannya? Maka pertama, ya, kita kalau tidak ada sekolahan yang sunnah di situ, maka jadikan diri kita itu sekolah. Rumah tangga kita jadikan sekolah sunnah bagi anak-anak kita. Ya, disitulah kemudian adab-adab Islam itu ditunaikan. Seorang istri berusaha menunaikan kewajibannya, mengamalkan amalan yang sunnah, mendidik anak-anak di rumah itu dengan adab-adab yang sunnah, beli buku-buku panduan tentang pendidikan sunnah, gitu ya. Kemudian adab-adab sunnah seperti apa, ajarkan kepada anak kita, makan sesuai sunnah seperti apa, tidur sesuai sunnah seperti apa, mandi sesuai sunnah seperti apa, tempelkan di doa masuk kamar mandi gitu ya, seperti apa, tempelkan doa mau makan seperti apa, ya, itu cara-cara. Jadi rumah kita itu bukan dipajang foto-foto. Ya, rumah kita itu bukan dipajang foto-foto. Rumah yang sunnah itu yang dipajang itu adalah ilmu. Kalau suami belum hafal, misalkan doa masuk kamar mandi, maka ditulis di depan pintunya atau di dindingnya. Apabila Anda masuk ke kamar mandi, bacalah doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaithi. Apabila keluar dari kamar mandi, baca ghufranaka misalkan. Ya, begitu juga anak diajarkan seperti itu. Ya, ini cara kita mendekatkan sunnah kepada keluarga. Jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang didikannya adalah sunnah. Cara berpakaian, kalau kita punya anak laki-laki diajarkan jangan terlalu banyak menyisir, tapi potonglah rambut ini potongan yang tidak perlu banyak menyisir, dipendekkan hingga 1 cm misalkan. Laki-laki ini makruh kalau banyak nyisir misalkan, gitu ya. Itu kan harus diamalkan, harus diajarkan oleh kita di rumah kita sendiri, ya. Kemudian amalan-amalan sunnah, sholat sunnah diajarkan, gitu. Kemudian sesekali kita puasa sunnah, mengajarkan anak-anak. Jadi melalui tidak terlalu lingkungan yang paling utama itu adalah kita, keluarga. Kita tidak akan pernah berbicara dengan tetangga kanan dan kiri atau di lingkungan satu RT, tapi bicaralah dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu adalah satu kelembagaan yang kecil, yang itu kita mesti menjaganya di situ. Kalau di rumah tangga kita sesuai dengan sunnah, meskipun tetangga-tetangga itu tidak sunnah, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah di situ. Lalu kemudian kalau anak kita sudah mulai memasuki usia sekolah, ya mungkin cari sekolah yang memang mengajarkan sunnah, dan disitulah insya Allah tabaraka wa ta'ala kita akan termotivasi untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi dekatkan, tapi awalnya mungkin dari rumah tangga kita terlebih dahulu, ya. Karena tidak sedikit juga orang yang mengaku bahwa sudah ngaji sunnah, sudah belajar sunnah sekian tahun dan yang lainnya, rumah tangganya jauh dari pengamalan sunnah. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Sunnah itu hanya embel-embel untuk apa? Ya, untuk sesuatu yang tidak tahu kita maksudnya apa. Tapi tetap sunnah itu adalah amalan, ya, ilmu dan amal. Jadi kita mengilmui sunnah tersebut dulu, kemudian mengamalkan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian. Kita kewajiban terhadap diri kita untuk menegakkan sunnah suami dan istrinya, balu wa ahlikum dan keluarga kita. Ya, inilah yang harus dilakukan oleh kita. Dekatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan pengajaran-pengajaran sunnah. Ya, itu insya Allah tabaraka wa ta'ala akan terbiasa. Ketika keluarga terbiasa, maka kita akan menularkan kebaikan kepada orang insya Allah, kepada tetangga kanan dan kiri kita. Anak yang di rumah diajarkan salam ketika masuk ke rumah, dia ajak untuk berjabat tangan misalkan, maka tentunya adalah dia akan mengajarkan kepada teman-temannya juga demikian. Ya, ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan kepada tetangga kanan dan kirinya insya Allah taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Tapi Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan terakhir Ustadz, sampai nanti sekaligus ikhtitam dari Ustadz juga. Pertanyaan terakhir Ustadz, apakah berdosa jika suami poligami dengan tidak adil, lalu istri menuntut keadilan namun suami tidak memenuhi karena suami belum paham tentang fikih poligami? Bagaimana menyikapi hal ini Ustadz jika akhirnya istri menderita luka batinnya? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, ya tentunya bahwa tidak adil itu
ya berdosa. Karena ancaman bagi seorang yang praktisi berpoligami, dia tidak mendapati ilmunya. Mungkin ada orang berpoligami itu karena merasa dia mampu memberikan harta, mampu memberikan rumah, memberikan tempat tinggal, ya, memberikan fasilitas hidup. Padahal kita tahu bahwa hidup itu bukan hanya butuh tempat tinggal, kendaraan, ya, bukan hanya butuh itu, tapi juga butuh pendidikan. Kalau salah soal istri diingatkan, ditegur, dididik misalkan dia. Gitu ya. Soal permasalahan yang adil ini adalah permasalahan bukan dalam soal hati, tapi permasalahan yang dibebankan kepada kita dalam soal poligami itu adalah adil dalam soal perkara-perkara dunia. Ya, soal misalkan ya tadi tempat tinggal, kemudian permasalahan misalkan mabitnya, misalkan ya nginep, kalau istrinya 2 maka hari ini di sana, hari ini di sini, atau berapa hari di sana, berapa hari di sini, ya, dengan penuh keadilan di situ. Dari perkara-perkara dunia, makannya, minumnya, pakaiannya, dan lain-lain. Dan sampai kemudian seorang suami, dia dengan kepada istri ini diberikan pakaian harga 300, sementara istri ini diberikan pakaian dengan harga 100, ya, maka tidak adil. Allah Maha tahu bahwa ketidakadilan dia. Maka seorang suami, bagi yang praktisi poligami ini, seorang suami sebelum menerapkan keadilan kepada orang lain dan dilihat sama orang lain, maka berbuat adillah dia kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ketika dia tidak berbuat adil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Ya, maka dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa seseorang yang tidak mampu berbuat adil, ya, kepada madunya, misalnya kepada istrinya yang lain, ya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tubuhnya itu miring. Ya, maka hal ini menjadi ancaman bagi orang yang berkeinginan berpoligami tapi dia tidak faham ilmunya, ya, tidak mampu menerapkan ilmunya, ya, dia kemudian menyanyiakan di istri yang pertama ini dia nginep sampai 1 bulan, sementara istri yang kedua cuma 1 bulan, cuma 1 hari 2 hari misalkan. Ini tidak adil tentunya, ya, dan itu berdosa. Itu berdosa. Ya, maka kalau suami ini tidak mampu berbuat adil, maka hendaknya dia membatasi dirinya, mencukupkan dirinya dengan satu. Maka berpoligami ini bukan untuk perkara coba-coba, bukan untuk perkara sesuatu yang bagian daripada keduniaan saja, tapi lebih kepada bagaimana orang berbuat poligami itu untuk menampakkan sesuatu yang syariat mulia ini, itu agar tidak disalahpahami oleh sebagian orang, apalagi dinilai oleh musuh-musuh agama ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, adapun dalam masalah soal hati, ya, soal hati, ya, bahwa tidak mungkin seorang manusia bisa berbuat adil dalam soal hati, dan Allah tidak membebani ini. Karena masalah ada al-mailul qalbi, kecenderungan hati, gitu ya. Itu antara kepada istri ini, maka hal itu adalah perkara yang memang itu sudah fitrah manusia. Kalau kita tanyakan misalkan contoh yang agung, contoh yang mulia adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa di antara istrimu yang paling engkau cintai, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam bahwa Khadijah. Ya, Khadijah sampai wafat kemudian pun masih disebut-sebut. Lalu kemudian ketika Khadijah wafat, lalu Rasul menikah Aisyah, lalu Aisyah juga Rasul menikahi Zainab juga. Maka kemudian siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah, ya, dari di dunia ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dari kaum laki-laki? Ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, artinya bukan berarti bahwa Rasulullah tidak mencintai istrinya lain, mencintai sama tetap. Tapi barangkali ada sesuatu perkara-perkara yang memang itu bisa dilebihkan. Intinya adalah bahwa selama hal itu tidak terlalu tidak menzalimi istri yang lain, tidak menampakkan di hadapan yang lainnya perkara yang sampai kemudian melukai hati seorang istrinya, maka hal itu diperbolehkan. Ya, tapi bukan berarti bahwa seorang suami juga al-jafa sikapnya, yaitu sikapnya itu al-jafa itu kering, ya. Kering itu kepada istri karena takut kepada istri ini akhirnya tidak menyapa kepada istri ini, gitu. Pura-pura enggak kenal misalkan, gitu ya, disembunyikan istrinya, gitu. Ini bukan poligami namanya. Menyembunyikan istri, bahwa itu istrinya disembunyikan. Ya, kalau ditanya
kepada jamaahnya, jangan bilang kamu istri saya ya ini dan yang lainnya. Ini tentunya perkara yang sangat menyakitkan. Ya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Ya, bahwa ta'addud ataupun poligami itu terbuka. Semua orang juga harus tahu bahwa dia ini adalah istrinya, ya. Dan itu semuanya jangan sampai kemudian kita dapati bahwa seorang suami ini didapati dia poligami, ternyata ketika suaminya sudah meninggal dimakamkan baru di situ ini siapa lagi yang datang. Jadi ditemui bahwa dia adalah punya istri 2, 3 justru pada saat suaminya sudah berada di dalam kubur. Ya, itu kenyataan yang memilukan sebenarnya praktek orang-orang yang mengatasnamakan dia ingin mengamalkan sunnah seperti ini, tapi kemudian dia mencoreng kebaikan daripada sunnah tersebut. Ya, waliyadzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang merusak syariat ini dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, ikhwatal iman a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in, sehingga kalau orang berpraktek poligami lalu dia tidak adil ya dalam perkara dunia, maka dia berdosa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, semoga kita terhindar dari perkara-perkara seperti ini dan ilmui terlebih dahulu perkara ini dengan cara sebaik-baiknya. Dan keharmonisan tidak selalu harus ditampakkan ya di hadapan umum, baik dia monogami maupun poligami. Biasa saja, karena kita perkara di dunia pasti ya rumah tangga itu ada permasalahan, itu udah pasti. Tapi tidak boleh juga kita al-jafa, yaitu sikapnya sikapnya kita itu kering, tidak ada seakan-akan kita dengan istri kita tidak saling mengenal dan yang lainnya. Ini juga tidak boleh. Ya, satu hal yang biasa saja yang kita lakukan. Ya, semoga ini bagian daripada kebaikan dalam kita membangun rumah tangga tersebut. Ya, ikhwatal iman azanillah, inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian kita pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita dan kembali kita dengan petunjuk-petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sebaik-baik petunjuk dalam membangun rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, mawaddah, kecintaan dan juga rahmah kasih sayang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban sekaligus ikhtitamnya. Tadi sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk ke kita, dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV bagi yang sudah menyaksikan Ahsan TV terusnya pada pagi hari ini. Dan demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan insyaallah kita akan ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang pada hari Selasa pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami terakhir kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan mohon maaf juga masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawabkan dikarenakan keterbatasan waktu. Dan kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.